Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di kelas 5 semester pertama, yaitu untuk kita sama-sama belajar materi yang pertama, yaitu menyayangi anak yatim, submateri Quran surat Al-Ma'un. Sebelumnya, supaya lebih barokah, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak persilahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wahida wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, barusan kita telah membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya adalah tidak lain supaya kita mendapatkan keberkahan dan juga kita berada dalam kelancaran ketika proses pembelajaran. Dan mudah-mudahan diawali dengan basmalah dan berdoa, kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Untuk literasi, seluruhnya membacakan surat pendek pertama, yaitu Quran surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Ikhlas. Mari baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Dengan literasi, selain daripada membaca, tentunya kita pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Untuk hafalan kita dan kelancaran kita dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian mari kita laksanakan menyanyikan lagu wajib nasional, salah satu bentuk cinta kita terhadap tanah air atau hubbul waton minal iman. Nah, maka dari itu silakan seluruh peserta didik bisa berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Silakan semuanya duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Kalau yang hadir, acungkan tangan dan menyebutkan hadir. Ananda Akib Duha. Hadir. Ananda Febriansyah. Hadir. Ananda Kesya Milatul Ulia. Ananda Muhammad Fahri Anugrah. Ananda Muhammad Fadli Ajauhari. Ananda Muhammad Nur Ramdhani. Ananda Naila Nur Afifa. Ananda Natasya Putri Febrian. Ananda Rifan Adzikri. Ananda Siti Sofiatul Rahma. Ananda Pani Alpionita. Ananda Wisnu. Ananda Yandi Adriawan. Alhamdulillah semuanya hadir, sehat walafiat, hadir di dalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelumnya coba periksa dulu di kolong bangkunya, kolong mejanya, barangkali masih ada sampah. Bersih? Bersih, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah melaksanakan kebersihan dan melaksanakan jadwal piket atau jadwal rebu kerjanya. Nah, supaya lebih semangat, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Terlebih dahulu berdiri dulu. Ayo. Kita pertama tepuk semangat ya. Kedua nanti ada tepuk anak soleh. Baik, kita langsung saja. Pertama dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat.
Selanjutnya dengan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kita semangat ya. Nah, kita sudah semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menyayangi anak yatim. Ada yang tahu apa itu anak yatim? Anak yatim itu adalah anak yang sudah meninggal dunia oleh bapaknya. Kalau piatu ditinggal meninggal dunia oleh ibunya. Nah, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali anak yatim, bahkan di lingkungan kita. Bahkan kalau di bulan Muharram ada yang disebut dengan hari Asyura 10 Muharram. Itu adalah disebut dengan hari rayanya anak yatim. Nah, sebelumnya di dalam materi menyayangi anak yatim tersebut, yaitu ada mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang sudah membaca Al-Quran tadi pagi? Coba acungkan tangan. Ayo, ya Ananda yang tinggi. Ananda Febriansa, ambil semuanya ya, membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Apakah ada yang sudah hatam Al-Quran? Coba acungkan tangan. Wah, alhamdulillah. Yang tinggi. 1, 2, 3 orang. Alhamdulillah. Dan yang lain mudah-mudahan bisa secepatnya hatam Al-Quran. Nah, di mana lagi nih membaca Al-Quran itu? Di dunia suka membaca tidak? Alhamdulillah. Di maghrib mengaji? Suka. Alhamdulillah. Jadi mau di sekolah, di maghrib mengaji, di madrasah diniyah, ataupun di rumah, usahakan kita membaca Al-Quran. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan dulu tes diagnostik awal ya. Silakan Ananda sekalian kerjakan tes awal ini. Bapak akan bagikan terlebih dahulu ya. Silakan. Silakan, itu yang sudah dipegang, silakan mulai dikerjakan. Silakan. Sudah ya semuanya ya? Sudah kebagian, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya sekitar 5 menit. Ada yang sudah? Silakan acungkan tangan. Yang sudah? Nah, ini Bapak akan ambil ya hasilnya. Sebelah sini sudah? Sebelah sini sudah belum? Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, alhamdulillah pengerjaan tes awal telah dilaksanakan. Dan sekarang Bapak akan menyampaikan dulu pertama capaian pembelajaran yang akan kita pelajari ini untuk fase C ya, kelas 5 dan kelas 6. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis dan memahami pesan pokok surat-surat pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Nah, fokus kita kali ini adalah di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama,
peserta didik memahami Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan benar. Kedua, peserta didik mampu membaca surat Al-Ma'un dengan tartil. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bacaan tajwid pada Quran surat Al-Ma'un dengan teliti. Nah, ini tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu membaca Quran surat Al-Ma'un. Nah, adapun alur tujuan pembelajarannya yaitu membaca Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7 dengan benar dan mengenal hukum mim mati atau mim sukun. Nah, ini peta konsepnya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Al-Quran, Quran surat Al-Ma'un. Pertama, memahami Quran surat Al-Ma'un. Kedua, membaca Quran surat Al-Ma'un. Siap ya untuk belajar? Siap. Baik. Coba perhatikan gambar berikut. Nih, ada dua buah gambar ya. Ini yang pertama gambar apa? Mempelajari Al-Quran atau mengajinya. Gambar yang kedua, senang membantu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pertama, hubungannya antara Al-Quran dan senang membantu. Di bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana perlakuan kita terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan. Di antaranya adalah terhadap anak yatim piatu atau menyayangi anak yatim. Anak yatim, anak piatu merupakan anak yang sudah meninggal dunia oleh orang tuanya, baik ayahnya, baik ibunya, atau kedua-duanya. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu dalam keadaan yatim. Ibunya melahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan sudah tidak punya ayah. Nah, maka kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Beruntung kita masih punya orang tua yang komplit, ada ayah, ada ibu yang mendidik kita, membesarkan kita. Bayangkan bagaimana dengan saudara kita, teman kita yang sudah tidak punya ayah. Mungkin keadaan mereka tidak seberuntung kita. Nah, maka Bapak mengajak kepada semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kewajiban kita untuk menyayangi, menyantuni anak yatim tersebut. Nah, sebelumnya Bapak akan bagi dulu kelompok di kelas ini menjadi 3 kelompok ya. Tadi kebetulan sudah sudah disepakati. Pertama itu memakai sistem dinamika kelompok. Acungkan tangan tadi yang nomor 1. Oke. Nomor 1 ya. Nomor 2. Oke. Nomor 3. Nomor 1 ke depan sebelah sini. Ayo ke depan. Nomor 2 berdiri dulu ke sebelah sini. Nomor 2. Ayo cepat. Waktu kita terbatas. Ayo. Nomor 2. Nomor 3. Baik. Nomor 3 sebelah sana. Berdiri dulu. Oke. Nomor 1. Nah, Anda sekarang silakan dulu. Kelompok 1 sebelah sini. Cok dulu. Langsung siap. Dulu. Bawa kursinya ke sini satu kelompok sebelah sini. Sana kursinya. Nomor 2 duduknya sebelah sini. Nih, perempuan di sana laki-laki ya. Nomor 3 silakan duduk belakang sini perempuan. Oke. Alhamdulillah kita telah membagi kelompok. Mana acungkan tangan kelompok 1. Siap belajar? Kelompok 2 acungkan tangan. Siap belajar? Siap. Kelompok 3 acungkan tangan. Sudah siap belajar? Oke, siap.
siap. Nah, karena sudah dibagi kelompok, Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik yang nanti akan Ananda kerjakan sekalian di sini. Perhatikan ke depan. LKPD-nya nanti yaitu apa? Nah, membuat bagan mim sukun. Ada berapa nanti kita pelajari ya. Kemudian mencocokkan buku bacaan dan contohnya. Ini kelompok 1. Siapa ketua kelompoknya? Nah, Ananda Febriansyah ya. Oke. Kelompok 2. Siapa ketua kelompoknya? Oh ini ya, Ananda Keisha. Kelompok 3. Siapa ketua kelompoknya? Ananda Yandi. Oke. Nah, sekarang karena sudah dibagi kelompok, nanti itu LKPD-nya dikerjakan di waktu pengerjaan atau di akhir ya. Nah, sekarang kita akan memfokuskan pelajaran kita yaitu mengenai materi Quran Surat Al-Ma'un. Silakan buka materi ajarnya, silakan dibuka. Tuh, di bukunya silakan dibuka. Nah, silakan buka. Nih, oke, buka dulu. Materi ajarnya sudah dibuka. Nah, di sini pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Ma'un. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Nah, Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dan menjadi pahala apabila kita membacanya. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat. Ada 114 ayat. Dan diantaranya ada 114 surat, dan diantaranya ada yang disebut dengan surat Al-Ma'un. Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim. Tadi kan kata Bapak, anak yatim itu merupakan kewajiban kita semua, tanggung jawab kita semua untuk dibantu ya. Nah, salah satunya terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Nah, Quran Surat Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Apa artinya Al-Ma'un itu? Barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Kemudian Quran Surat Al-Ma'un berada pada urutan ke-107 dan termasuk surat Makkiyah. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Tahu tidak apa itu surat Makkiyah? Ada yang tahu? Ananda Kesia? Tahu tidak? Soalnya aja. Tahu apa itu surat Makkiyah? Belum tahu ya? Nah, surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Oke. Sekarang kita akan memfokuskan pembelajaran yaitu membaca Quran Surat Al-Ma'un. Jangan lupa diawali dengan isti'adzah dan basmalah. Mari kita konsentrasi untuk membaca bersama-sama. Langsung kita sekolah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Kita baca bersama-sama. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una al-ma'un. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba perhatikan di buku pelajaran masing-masing dan buka Al-Qur'annya, silakan. Buka Al-Qur'an. Bawa Al-Qur'annya buka. Silakan. Buka Quran surat Al-Ma'un, silakan. Silakan buka Al-Qur'an, Quran surat Al-Ma'un. Yahir ke 107. Ada? Sudah ada? Nah, ini. Terus Yahir. Udah ketemu? Udah semuanya? Udah belum? Udah belum? Nah, ini. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama secara berulang. Sudah ketemu belum? Sudah? Nah, ini. Baik. Mari baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi
waktu untuk menghafal. Nanti Ananda sekalian satu orang atau perwakilan ke depan untuk membacakan surat Al-Ma'un. Silakan dihafalkan terlebih dahulu. Oke. Perwakilan kelompok 1. Ananda siapa? Ananda Febriansyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah telah hafal. Tepuk tangan. Yang lain lebih giat lagi ya menghafalnya. Kelompok 2 akan diwakili oleh Ananda Keisha. Silakan. Subhanallah, telah lancar ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Ananda Keisha. Silakan duduk kembali. Perwakilan kelompok 3 Ananda Yandi. Silakan ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah sudah lancar juga ya, sudah hafal. Tepuk tangan untuk duduk, silakan duduk kembali. Nah, ini barusan perwakilan daripada setiap kelompok untuk tampil maju ke depan membacakan Quran surat Al-Ma'un, dan alhamdulillah hampir semuanya sudah lancar ya. Tinggal mungkin nanti kita lebih banyak lagi menghafal di rumah, kemudian makhorijul huruf dan juga hukum bacaan tajwidnya kita lebih pelajari lagi. Nah, sudah bagus tidak tadi teman-temannya? Bagus ya. Kalau Ananda sekalian bisa tidak? Bisa ya, insya Allah ya. Bisa, alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai hukum bacaan mim sukun yang terdapat di dalam Quran surat Al-Ma'un. Nah, hukum tajwid atau hukum bacaan Al-Quran. Ada hukum nun sukun, ada hukum mim sukun. Tahu huruf mim tidak? Mim ya. Nah, di sini ada 3. Ada berapa? 3. Pertama disebut ikhfa safawi. Apa? Ikhfa safawi.
kedua idgham mislen. Apa? Kedua oh idgham mutamatsilain. Ketiga idhar syafawi. Kami ya hukum mim sukun ada. Pertama kedua ketiga coba kelompok ini hukum mim sukun ada. Satu kedua ketiga kelompok ini hukum bacaan mim sukun ada. Satu kedua ketiga. Oke, kelompok tiga hukum bacaan mim sukun ada. Satu dua ketiga. Alhamdulillah ya, kita sudah tahu dan sekarang yang akan kita pelajari itu adalah hukum bacaan mim sukun. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-Ma'un pertama hukum bacaan mim sukun ikhfa safawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba maka hukumnya ikhfa safawi. Contoh bacaannya Bismillahirrahmanirrahim tarmihim bihijaratin. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim tarmihim bihijaratin. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim alam ya'lam bi'annallah. Itu mim sukun bertemu dengan ba disebut ikhfa safawi. Kedua, hukum bacaan mim sukun yang kedua adalah idgham mislen atau idgham mutamatsilain. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi an'amahum min ju'. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanahum min khawf. Nih, hukum bacaan mim sukun selanjutnya yang ketiga. Hukum bacaan mim sukun yang ketiga yaitu idhar safawi. Tadi yang pertama ikhfa safawi yaitu hurufnya ba apabila mim sukun bertemu dengan ba. Kedua idgham mislen atau mutamatsilain apabila mim sukun bertemu dengan mim. Nah, untuk idhar safawi yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Jadi ada 26. Di antaranya dicontoh ada yaitu dengan ya dan a atau ain. Nah, di sini ada contoh bacaannya. Mari kita baca bersama-sama. Dibacanya idhar. Idhar itu jelas ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un. Alhamdulillah, sudah tahu ya. Jadi hukum bacaan mim mati itu ada 3. Pertama ikhfa safawi, kedua idgham mutamatsilain atau idgham mislen, yang ketiga idhar safawi. Nah, sekarang tadi Bapak telah membagikan kelompok, kemudian membagikan LKPD ya, LKPD. Nah, sekarang tugasnya itu membuat project. Nah, ini tugasnya tuliskan hukum bacaan ikhfa safawi, idgham mutamatsilain dan idhar safawi
di dalam Quran surat Al-Maun dan juga di dalam Al-Qur'an. Silakan sekarang Bapak beri waktu untuk mengerjakan proyek, yaitu hukum atau konsep bagan hukum bacaan mim mati. Silakan bisa dikerjakan. Qurannya disimpan dulu. Al-Qurannya ditutup, disimpan, dirapikan kembali. Tadi pengerjaannya ada. Ini ya. Yang sampai ini. Satu. Nah, ini dulu ya. Kita kerja kelompok. Ini. Ya, jangan lupa diberi identitas dulu, nama kelompok dan anggota kelompoknya siapa saja. Ya. Kelompoknya kelompok 3, anggota kelompoknya siapa saja. Oh, nama kelompoknya kelompok 3, nama anggotanya. Nah, oke sudah. Ayo dibantu. Nah, ininya. Bantu. Oke, langsung tempel, silakan. Jangan lupa nama kelompoknya. Oke. Nanti kalau sudah per kelompok ke depan nanti ditempel di sana yang sudah disediakan oleh Bapak ya. Kelompok 1 sebelah sini hasil karyanya, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah? Oke, so tempel. Udah. Yes, sama oke. Sok tempel. Lalu sok. Sudah. Ya. Udah belum? Tuh. Oke. Nah, sebelah sini. Oke. Tempel. Sip. Oke, tempel. Dah. Kelompok 2. Dibantu nih. Nanti ditempel ke depan ya, boleh. Depan sini. Oke, dah so. Pakai lem. Udah belum? Dibantu. Udah, ini sudah.
Nah, kelompok 3. Hai, bantu sini, bantu. Ya, cepat. Iya, betul. Iya, cepat. Ya, belum. Apa-apa, saya terlalu lengket juga, gak apa-apa. Rep, Ananda Asep. Sampai paling bawah. So, di sini bentar. Satu lagi ada. Tempel itu bantu tuh. Sini. Silakan ini. Ini bantu. Oke. Sudah semuanya? Oke. Sambil tempel aja untungnya ditempel. Bagian belakang. Nah, udah. Nah, sip. Kelompok 1 sudah? Oke, silakan ke depan ditempel di hasil karyanya di depan. Nah, silakan tempel ke depan. Ayo cepat. Ayo cepat. Nah, ini aja. Itu aja sini. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan ke depan. Di kelompoknya ya, kelompok 1 di mana? Oke. Nah, di kelompok 1 masih silakan ditempel. Oke. Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ayo maju ke depan. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Ayo kelompok 2, ayo. Waktu kita terbatas. Silakan. Oke. Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ya? Ini konsep atau bagan mengenai hukum bacaan mim sukun yang tadi telah kita pelajari. Alhamdulillah, semuanya sudah bisa ya. Oke, mengumpulkan. Kemudian di akhir ini kita telah belajar mengenai Quran surat Al-Maun, membaca dan juga hukum bacaan mim sukun. Untuk sekarang kalian dipersilahkan Anda sekalian untuk mengerjakan tes akhir. Bukunya ditutup. Buku pelajarannya ditutup, sediakan alat tulisnya dan jangan lupa beri dulu identitas, nama dan nomor absen. Silakan. 4 5 silakan isi dulu nama dan kelasnya. Kelas berarti nama, misalkan nama Febriansyah kelas 5. Nah, materinya ditutup dulu.
Silakan dikerjakan untuk soalnya. Sudah semuanya kebagian? Silakan untuk pengerjaan kurang lebih 10 menit ya. Tidak boleh bekerja sama. Silakan sudah. Untuk nomor 4 bisa ditulisnya di bawah ya. Ditulis ayatnya bisa dibawahkan. Kalau tidak cukup. Ya. Ya di bawah. Yang bekerjasama. Yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, angkat tangan ya. Oke, sudah belum? Silakan angkat tangannya sudah. 1, baru 2 orang. 2 orang. Ya. Sudah? Jadi kumpulkan ya. 1 satu orang. Jangan saya. Dua. Saya. Ya. Kelompok 3 Terima kasih sudah ya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tes akhir telah kita laksanakan. Kemudian di sini Bapak minta
menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silakan perwakilan untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Silakan Bapak, persilakan. Oh, ini ya. Silakan Ananda Kesia mau menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari kali ini. Kesimpulan pelajaran ini mengenai anak yatim, materi mengenai anak yatim, Simpan aja. Pelajaran kali ini materi menyayangi anak yatim dan fokus pembelajaran kita yaitu membaca Quran surat Al-Ma'un. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesimpulannya dari Ananda Kesia dan benar sekali, dan juga ditambah tadi dengan materi hukum bacaan mim sukun yang terdiri dari 3. Pertama, ikhfa sapawi, kedua idgham mislen, ketiga idhar sapawi. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kemudian Bapak mau bertanya atau maaf, dari antara kalian ada yang mau bertanya tentang materi yang telah kita pelajari? Silakan. Ayo acungkan tangan. Apa? Ananda Febriansa. Pak, apa yang dimaksud dia? Apa yang dimaksud dengan riya? Satu, ada lagi? Satu dulu. Oke, siap? Ananda Kesia. Apa yang dimaksud dengan yatim? Apa yang dimaksud dengan yatim? Pertama tadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan riya? Di dalam Quran surat Al-Ma'un disebutkan ya ada riya dan orang-orang yang riya. Apa itu riya? Riya itu adalah melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain atau ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah. Nah, kalau kita bagaimana melakukan sesuatu itu? Harus ikhlas karena Allah. Jadi kita tidak boleh riya. Ya. Yang kedua, apa yang disebut dengan yatim? Yatim itu adalah anak yang telah ditinggal wafat, ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya. Ada yang lain yang mau bertanya? Oh, Ananda Sofi, apa? Quran surat Al-Ma'un diturunkan di mana? Surat Al-Ma'un diturunkan di mana katanya? Diturunkan di kota Mekah. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada materi kali ini, pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Kemudian kita telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang telah kita pelajari, khususnya mengenai membaca Al-Quran surat Al-Ma'un dan juga menyayangi anak yatim, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan kita. Dan jangan lupa kita senantiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan membaca Al-Quran kita semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan membaca Al-Quran, 1 huruf akan diganti dengan 10 kebaikan, 10 huruf akan diganti dengan 100 kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak percuma kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan tartil, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dengan materi menyayangi anak yatim ini, semoga kita semua bisa menjadi insan, bisa menjadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa menyayangi anak-anak yatim yang berada di sekeliling kita semua. Nah, itu mungkin refleksi dari pembelajaran kali ini yang Bapak harapkan bisa kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan yang akan datang, anak-anakku yang soleh dan solihah, pertemuan yang akan datang, fokus pembelajaran kita yaitu mengenai menulis Quran surat Al-Ma'un. Kalau kali ini membaca, nanti di pertemuan yang akan datang adalah menulis.
Quran surat Al-Maun itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sebelum kita tutup, ada pantun dulu. Kalau Bapak yang membacakan, kalian bilang cakep. Siap? Membawa koran dari mobil. Membacanya di tengah sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil. Hati tenang dan hidup menjadi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum